Salam Swastiastu. Halo pemirsa Antv dimanapun Anda berada, senang sekali saya Maha Putri dapat menemani Anda semua sampai 30 menit ke depan nanti di Panorama Antv Bali. Baiklah pemirsa Antv dimanapun Anda berada, di Panorama Antv Bali selalu memberikan cuplikan menarik tentang Bali. Dan yang pertama ada festival layang-layang, di mana festival layang-layang ini adalah festival yang sudah diadakan ke-38 kalinya di Bali. Dan yang kedua ada Uluwatu Sunset Cruise, di mana Uluwatu Sunset Cruise ini memberikan paket perjalanan wisata menarik yang bisa kalian nikmati dari Desa Kedonganan sampai dengan Pantai Pandawa Bali. Dan yang terakhir ada Desa Bongan Jalak Bali, di mana Desa Bongan ini memiliki inisiatif tinggi dalam pelestarian jalak Bali. Dan berikut cuplikannya. Pemirsa, Festival Layang-Layang atau Bali Kita Festival merupakan momen tahun di Bali yang biasanya banyak ditunggu-tunggu oleh para wisatawan. Festival yang digelar pada musim angin, yakni bulan Juli-Agustus, dilangsungkan di Pantai Padanggala. Layang-layang ini yang sudah menjadi budaya hidup sebagian besar masyarakat di Bali, dulunya dibuat masyarakat sebagai hiburan setelah panen padi. Selain sebagai alat bantu untuk mengusir burung saat sawah telah menguning, kini permainan layang-layang merupakan hobi yang digemari berbagai kalangan, tidak saja anak-anak tetapi juga orang tua. Nah pemirsa, menurut beberapa tokoh agama Hindu, permainan layangan memiliki makna signifikan religius yang dipersembahkan kepada Dewa Rare Angon. Rare Angon sendiri dipercaya sebagai pelindung areal persawahan petani, sehingga sawah masyarakat Bali tak terkena hama warak maupun burung. Festival ini bermula pada tahun 1979 yang diikuti banyak peserta dari International Kita Flying Club. Festival yang digelar di tahun ini merupakan festival yang ke-38 kalinya. Ribuan peserta dan pencinta layangan selalu membanjiri area serta membawa layangan dari berbagai stel, warna, dan ukuran. Beberapa jenis layangan yang dilombakan adalah jenis bebean, jangan, pecukan, dan layangan kreasi baru. Sejumlah peserta mengakui meski dalam festival ini mereka sulit untuk menang, namun mereka mengaku bangga bisa berkumpul dan saling kenal sesama rekan-rekan dari berbagai kabupaten selain membangun kebersamaan. Pemuda Pak yang ada di desa kami, di samping dengan biaya sendiri juga bisa mengumpulin pemuda juga semua biar semakin saling kenal lah antara satu sama pemuda lainnya. Dan melestarikan, ya melestarikan layangan juga. Kira-kira agaknya celah untuk menang sulit lah Pak. Ya terus terang menangnya sulit, tapi kita mencari aktivitas saja biar ada kegiatan Pak. Ya. banyak tantu sangat keren. Kenapa bisa memilih ini kan? Ya karena idenya mungkin seperti ini dari saya. Berapa lama kerjainnya? Ngerjainnya waktunya cuma 3 hari aja. 3 hari aja. Ya. Kalau dana yang untuk menghabiskan apa yang dihabiskan? Dananya total sekitar 2 juta itu. Ini konsepnya apa sih? Menceritakan apa sih? Ini tentang kita sapu leger namanya kalau di Sapu Bali. leger. Ya. Itu menceritakan apa? Menceritakan tentang pewayangan. Nah pemirsa, beberapa layang-layang tradisional Bali seperti bebean, jangan, dan pecukan semuanya memiliki ukuran serba super besar. Jumlahnya berkisar antara 4 meter sampai 10 meter panjangnya. Bahkan, layangan jangan bisa memiliki panjang ekor hingga 200 meter. Desain dari layang-layang kebanyakan didominan dengan warna hitam, warna merah, dan putih. Dalam menaikkan layang-layangan ini, satu kelompok atau seke bisa terdiri dari lebih dari 10 orang dan tergantung pada ukuran layangan.
Para juri menilai layangan dari sisi menerbangkannya dan waktu yang lebih lama layang-layang bisa terbang. Layang-layang harus bisa mengikuti arus angin sehingga anggota terbaik akan menjadi pemenang. Nah pemirsa, menurut panitia Made Susilo Parte, festival layang-layang yang ke-38 ini diikuti 950 peserta. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu tradisional dan kreasi. Festival sekarang ini adalah festival yang ke-38. Kami mulai 1978, jadi ini adalah yang ke-38. Dan layang-layangan Bali itu ada 2 kelompok. Pertama kelompok tradisional yang terdiri dari layangan jangan, bebean, dan pecukan. Kelompok kedua adalah kreasi baru. Itu dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu 2 dimensi plus beban, dan 3 dimensi. Untuk pesertanya sekarang tahun ini 950 layangan yang kami selenggarakan 3 hari. Jadi 22 Juli sampai dengan 24 Juli. Dan untuk kedepannya, pemerintah sangat mendukung, terutama area tempat pelayangan ini, itu kami berharap untuk kedepannya dikelola lebih baik lagi, di samping untuk main layangan, juga untuk olahraga masyarakat di sekitar Denpasar. Karena daerah hijau yang seperti kita ketahui sangat sedikit di Denpasar, yang dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi para remaja yang sedang tumbuh dan ingin berolahraga. Festival ini merupakan salah satu event besar yang sangat menarik karena memiliki keunikan budaya yang sama seperti Festival Kesenian Bali. Pada festival layang-layang ini ditampilkan bentuk layang-layang yang beragam, misalnya bentuk 3D dan desain tertentu, misalnya bentuk dewa Hindu, kendaraan seperti mobil dan motor, maskot, bahkan ada bentuk gamelan. Bahkan festival yang dilangsungkan selama 3 hari itu juga menjadi perhatian sejumlah wisatawan asing yang berlibur di Bali. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Acara paling seru favorit pemirsa. Ketemu lagi The New Itbulaga Indonesia. Seru-seruan di pagi hari. 38. Cakep Dewi Kramasnya, cakep. Dapat hadiah keren. Dapat jodoh keren. Ya, bosnya Patati. The New Itbulaga Indonesia, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Antv. Pesen juri sih cuma 1. Mama, jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh anak. Mama jadi harus konsentrasi. Potong apa? Jangan ngajak ngomong mulu apa? Api unggun keluar cepetan. Biar nggak tambah hancur. Ya Allah, tobat 7 turunan. Anak setan banyak apa? Dapur Mama Seru, Sabtu dan Minggu jam 11 siang. Antv. Simak informasi selengkapnya hanya di Total
All Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Rangga. Takut. Enggak. Iyalah, Pak. Berwisata di daratan mungkin sudah biasa. Tetapi bila berwisata berkeliling di pinggir pantai menuju sejumlah tempat wisata, mungkin agak berbeda. Itulah yang coba dirintis di Pantai Klan, Kuta Badung. Berwisata sunset cruise dengan berkeliling pantai menuju sejumlah tempat wisata. Destinasi baru ini memang masih dalam tahap uji coba. Meski demikian, banyak travel agent yang langsung memberikan respon dengan mengikuti trip sunset cruise ini. Rute wisata ini adalah dimulai dari Pantai Klan, Badung. Sekitar 40 orang akan diangkut menuju boot atau cruise yang telah disiapkan pengelola. Sesuai namanya sunset cruise, wisatawan yang ingin menikmati trip ini adalah datang pada sore hari saat matahari akan terbenam. Dengan demikian, kita akan mudah menyaksikan sunset atau matahari terbenam di ufuk barat Pantai Klan, Badung. Trip awal adalah berkeliling pinggir pantai menuju ke Donganan, lalu ke Pantai Jimbaran, dan Pantai Labuan Said atau Padang-Padang. Di tiap objek wisata pantai yang sudah terkenal itu, diharapkan pengunjung bisa turun sejenak untuk sekedar berfoto atau berselfie ria. Selanjutnya, trip akan menuju Pantai Uluwatu. Dari pantai ini pengunjung bisa menyaksikan keindahan dan ketinggian Pura Uluwatu dari bawah laut. Nantinya, perjalanan akan bisa berakhir di Pantai Pendawa Kutuh yang belakangan sangat terkenal ke mancanegara. Di Pantai Pendawa ini, pengunjung diharapkan bisa turun dan menikmati keindahan. Hal itu disesuaikan pula dengan waktu yang ada, agar tidak sampai gelap hari. Sejumlah pengunjung mengaku senang dengan paket baru ini. Diharapkan paket baru ini akan makin menarik minat wisatawan dan menjadi trip wisata baru.
Jika selama ini wisatawan yang berkunjung ke sejumlah objek wisata di Kuta Selatan melalui darat, kali ini melalui laut. Selain tidak akan menemui kemacetan lalu lintas, juga akan jauh lebih singkat waktu tempuhnya. Nama saya Rahmawan, Pak Rahmawan. Saya dari Abraham Tour. Kesan-kesannya untuk acara cruise trip ini, sunset trip, ya sangat menyenangkan. Mungkin karena ada beberapa hal, mungkin ada yang gini. Tetapi bagi saya semuanya untuk secara keseluruhan ini baik. Tinggal nanti kita melihat situasi kan, karena mungkin cuaca yang kurang mendukung sehingga sunsetnya juga kurang ini. Tapi dari secara keseluruhan semuanya sudah sangat baik, sehingga kami berharap nanti ke depannya dari pihak pariwisata dan lain sebagainya juga bisa mensupport hal-hal yang seperti ini, bisa dikembangkan lagi. Meski diharapkan menjadi paket baru bagi wisatawan yang suka melihat keindahan alam, waktu masih menjadi kendala dalam mengembangkan trip ini. Nama saya Tupon, ya, saya dari Prima Indah Tour and Travel, ada di Denpasar. Oke, untuk kesan-kesannya sebenarnya sangat bagus ya, untuk destinasi baru, karena selama ini kita hanya fokus di Bounty, Bali High, dan Peak Silver. Jadi kalau ada destinasi baru itu cukup bagus sekali. Cuma sayangnya tadi kita berangkatnya agak telat juga ya, jadi untuk programnya nggak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Gitu loh. Itu aja sih kesannya. Terima kasih. Karena waktu yang disiapkan sekitar 2 jam, biasanya molor, sehingga bila harus menempuh semua jalur yang dilalui, dikhawatirkan malam hari baru bisa balik sampai ke tempat semula. Enggak, dia lapar.
Jalak Bali salah satu merupakan 14 spesies yang dilindungi dari kepunahan dan patut dilestarikan. Beragam upaya dilakukan. Salah satunya adalah seperti dilaksanakan warga di Desa Bongan, Tabanan, Bali. Meski bukan sebagai habitat burung jalak Bali, tetapi Desa Bongan sekarang sudah bisa disebut sebagai Desa Jalak Bali. Dengan demikian, untuk bisa menyaksikan jalak Bali, tidak lagi mesti berangkat ke Taman Nasional Bali Barat, tetapi cukup menuju Desa Bongan Tabanan. Predikat Desa Jalak Bali bermula dari keprihatinan warga setempat terhadap kepunahan jalak Bali dari pemburuan para kolektor. Itu sebabnya warga Bongan, Gede Rai, Suambawa berniat untuk tetap melestarikan jalak Bali dengan melakukan penangkaran. Bermodal 24 juta rupiah saat mengikuti lomba di Jakarta tahun 2008 lalu, dia berusaha mendapatkan jalak Bali. Secara bertahap, beberapa ekor jalak Bali berusaha ditangkarkan sampai akhirnya kini telah terdapat 200 ekor induk jalak Bali berada di penangkarannya. Dari penangkarannya ini pula telah dilepas ribuan anak jalak Bali yang kini sudah menyebar di seputaran Desa Bongan, Tabanan, Bali. Untuk memelihara untuk penangkaran ini berawal dari lomba di Jogja. Kita bertemu dengan penangkar jalak Bali yang ada di Jogja. Terus kita berpikir kenapa kita tidak dikembangkan di Bali, sedangkan burung ini kan aslinya dari Bali. Nah makanya itu kita di sana membeli anak-anak sekitar 3 ekor, kemudian kita kembangkan di sini. Awalnya berapa? Awalnya 3 ekor. Harganya berapa? Harganya untuk jalak nuso dulu awalnya sekitar 8 juta per pasang. Per pasang itu kategori sudah indukan. Untuk jalak putih itu kami jual 1.250.000 per ekor. Sedangkan untuk jalak Bali dijual 4 juta per ekor, itu lengkap dengan suratnya. Atas kepedulian Gede Rai Suambawa ini membangkitkan semangat warga Bongan lainnya untuk turut serta melestarikan jalak Bali. Itu sebabnya kini hampir sebagian besar warga Desa Bongan telah melestarikan jalak Bali. Keberhasilan warga desa ini untuk mengembangkan jalak Bali dari kepunahan membuat desa ini ditetapkan sebagai Desa Jalak Bali di Kabupaten Tabanan. Walau desa ini sebetulnya bukanlah habitat dari jalak Bali seperti halnya Taman Nasional di Bali Barat. Hamparan lahan dan hutan yang masih begitu luas di kawasan Bongan Tabanan memungkinkan desa ini untuk terus dikembangkan menjadi Desa Jalak Bali. Bahkan, desa ini pun akan berkembang sebagai desa pariwisata di masa yang akan datang. Kebijakan para sesepuh desa dan aparat setempat memang membuat masyarakat setempat mulai memelihara jalak Bali. Nyaris setiap kepala keluarga memelihara 4 induk jalak Bali di masing-masing rumahnya. Pusat kelompok membuat sentral di sini. Jadinya di rumah-rumah mereka masih kelompok kan semua ada kandang. Bisa dipakai potensi bisnis nggak untuk mengembangkan opanan? Nah, ini memang kita orientasi tambahan. Mereka nggak mesti konsen terus kan. Bagi yang punya 1 kandang, 2 kandang, nggak mesti konsen terus kan. 4 loh. Kalau sukses mereka tambahan itu buat. Orientasi saya melihat di situ. Ada ekonomi kreatif. Ayo minimal 1 kandang. Sehingga jadi kampung dia. Orientasi saya gitu. Keuletan warga Bongan yang selalu bersinergi dalam mengembangkan jalak Bali ini membuat Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali, Suharyono, mengakui langkah yang dilakukan warga Desa Bongan dalam menyelamatkan jalak Bali dari kepunahan. Upaya Desa Bongan ini patut dipuji dan ditiru desa lainnya di Bali. Punya anak F1, anaknya F1, F2. Lah F2 itu dan ke bawahnya itulah yang boleh diperjualbelikan. Kalau dari alam sama sekali tidak boleh diperjualbelikan.
itu dikuasai oleh negara. Itu dikuasai oleh kalau F0. Kalau F2, F3 dan F4 seterusnya itu boleh diperjualbelikan. Itu. Selain jalak Bali, sesungguhnya ada beberapa spesies yang juga berhasil dikembangkan warga Desa Bongan, Tabanan. Di antaranya adalah suren, murai batu, punglor, kakak tua, dan cecak arwo. Selain dilepas ke alam bebas, jalak Bali ini juga ada yang dijual kepada kebun binatang dengan harga per ekor bisa mencapai 4 hingga 8 juta rupiah. Harga itu sudah termasuk surat sertifikat. Nah, bagi penggemar burung, mungkin langkah Desa Bongan Tabanan ini bisa menjadi referensi untuk belajar dalam melindungi jalak Bali dari kepunahannya. Nah, bagaimana pemirsa? Menarik bukan? Dan tidak terasa sudah 30 menit saya menemani Anda di Panorama Antv Bali. Semoga cuplikan tadi dapat bermanfaat bagi Anda semua. Saya Maha Putri, sampai ketemu di episode berikutnya. Om, Santi, 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 Om. Bye. Enggak, dia lapar.